Selamat datang di channel Tirta Musitama. Di channel ini kita akan membahas tentang tips sukses belajar di perguruan tinggi ya, bersama saya tentunya Profesor Tirta Musitama. Tapi kali ini saya akan membahas hal yang masih saja banyak sekali ditanyakan mahasiswa gitu ya. Ngapain sih kalian semua masih kepikir skripsi itu pakai joki gitu ya? Kadang-kadang saya sebagai dosen, sebagai pembimbing ya, kadang-kadang nggak habis pikir nih. Kenapa gitu ya? Mau shortcut aja? Ya, mau yang gampang, mau yang instan, nggak kayak gitu kali gitu ya. Kenapa? Karena penting banget buat kita pahami buat kalian semua ya bahwa skripsi itu hanyalah salah satu syarat saja untuk menjadi seorang sarjana. Salah satu loh ya, masih bisa kamu menggunakan, syarat-syarat lulus lain. Misalnya ada tugas-tugas akhir yang menggantikan skripsi ya, projek-projek bisnis, case-case tadi atau mungkin karya-karya nih, ya khususnya buat yang terapan, buat, teman-teman, buat kamu yang mungkin yang lebih mengutamakan soal kemampuan teknisnya ya daripada misalnya dari sisi penulisan. Nah tapi nih ya, saya listing nih ada 5 hal, kenapa sih kamu harus meninggalkan itu pikiran sedikit pun niat untuk nulis skripsi ya menggunakan joki, waduh kerugiannya banyak. Nah coba yuk, sama-sama ya, kita lihat, video saya sampai akhir ini kira-kira keuntungannya apa sih gitu ya, meritnya apa gitu kalau kamu nulis skripsi sendiri gitu tanpa menggunakan joki gitu ya. Nah ini yang pertama ya, menulis skripsi itu melatih kamu semua, melatih kita semua untuk berpikir sistematis, terstruktur ya. Tentu menulisnya, melakukan penelitiannya, ngikutin kaidah-kaidah ilmiah. Penting ya, ini benar ya. Nah, karena apa? Dari sejak mencari topik, sejak cari-cari fenomena, kemudian literatur reviewnya kayak apa, cari-cari literatur itu adalah melatih kamu ya. Dari sekian banyak masalah yang kompleks di dunia ini, kamu simplifikasi, kamu pilih. Nah, di situ memilih, memilah itu adalah kemampuan yang nanti akan kembali pada diri kamu sendiri. Tentu sesuai dengan kaidah ilmiah ya. Nah, lanjut Prof. Yang kedua adalah mengasah kemampuan problem solving dan critical thinking. Di antara banyak hal yang akan kamu dapat kompetensi kamu dalam menulis karya ilmiah atau skripsi ini atau tugas akhir, itu kamu dilatih ya, untuk memecahkan masalah. Loh, kan jelas, kok bisa gitu Prof? Jelas dong. Kan kamu dari fenomena akan dapat problem penelitiannya juga, dari literatur, ada gapnya, kesenjangannya, kamu merumuskan pertanyaan penelitian, di situ kamu dilatih gimana menyelesaikan ini, menyelesaikan pertanyaan penelitian ini kan, ya itu mengasah kamu. Dan itu nanti mendukung kamu dalam kehidupan sehari-hari. Kalau ada masalah-masalah yang kompleks, kamu bisa terbiasa gitu, terlatih gitu kan. Nah, juga untuk memikirkan hal-hal secara kritis. Nggak cuman, "Ya udah terserah lo deh, ya udah memang gitu adanya." Enggak, tapi harus kritis gitu loh. Ini bermanfaat nantinya buat kamu juga setelah kamu lulus tentunya, dalam kehidupan nyata. Oke, yang lanjut, yang ketiga apa, Prof? Nah, ini saran saya, nikmati semua prosesnya. Prosesnya itu harus kita percaya, kalau prosesnya bagus, insya Allah hasilnya juga bagus. Kenapa? Kamu dari nyari bahan, kamu dari bimbingan dengan pembimbing, cari-cari, narasumber misalnya, cari-cari data, semua itu proses pembelajaran kamu dalam kehidupan kamu yang membuat kamu semakin dewasa. Membuat kamu semakin kuat. Yang penting itu kan, ya, bukan selembar ijazahnya itu yang penting. Tetapi dari selembar ijazah itu sebenarnya adalah representasi mewakili kamu itu punya kompetensi problem solving yang bagus, critical thinking yang bagus, dan mengikuti semua proses, tahapan-tahapan yang nggak mudah, yang kadang-kadang berliku-liku gitu ya. Cari data susah, harus pakai izin, harus pakai surat, ngurus suratnya gimana, harus kontak orang, harus telepon, harus WA misalnya, Line, atau sudah ketemu tapi datanya belum ada, datanya ternyata sudah dikumpulkan tapi dari pembimbing bilang itu nggak benar, harus direvisi lagi. Itu adalah proses, bagian dari proses yang harus kamu nikmati, bagian dari pendewasaan diri kamu. Ini menjadi penting ya. Nah, yang keempat apa, Prof? Yang keempat adalah semua hasilnya ya, semua proses tadi itu akan menghasilkan sesuatu ya, achievement kamu itu akan kembali kepada diri kamu sendiri. Nih maksudnya, kalau kamu pakai joki, ya kan,
shortcut cepet mungkin ya, dengan kamu membayar sesuatu tertentu, tapi kemudian kamu sebenarnya menipu diri sendiri. Hasilnya nanti kalau ditanya, diuji misalnya ya, atau setelah lulus sekalipun kalau kamu lolos gitu ya, itu kemudian dalam kehidupan sehari-hari, "Loh, kok kamu problem solving-nya kayak gini? Kok kamu ternyata critical thinking-nya nggak ada ya? Nyelesain hal kayak gini aja kok nggak bisa sih? Kamu gimana?" Gitu. Hey guys, kehidupan pasca kuliah itu lebih tough ya, lebih berat. Jadi lebih mengharapkan kekuatan kamu, kemampuan kamu untuk bisa memecahkan masalah, untuk menghadapi persoalan-persoalan dalam kehidupan ini yang jauh lebih berat, guys. Gitu maksudnya, ya. Jadi semua hasilnya kalau kamu ya mengikuti proses skripsi itu juga dengan baik, menikmati, yakin, percaya semuanya itu akan kembali ke kamu, yakin. Kalau kamu bagus melakukannya, akan kembali ke kamu. Kamu bisa menghubungi pembimbing dengan baik, berjanji dengan baik gitu ya, memenuhi janji, mengharapkan, masukan-masukan beliau, mencari cara berkomunikasi dengan baik, mencari datanya juga, kamu pantang menyerah, menganalisisnya juga, ada revisi kamu kerjain lagi, direvisi lagi, kerjain lagi, sampai akhirnya pembimbing ACC. Itu bagian dari pendewasaan diri kamu yang kembali kepada diri kamu sendiri nantinya. Menjadi sesuatu yang makin baik gitu loh, menjadi pribadi yang baik, persona yang baik, yang berkualitas gitu, ujungnya balik-balik ke kamu juga gitu, itu yang paling penting gitu ya. Nah, yang kelima, tentu semua itu ya, ngapain harus pakai joki karena kamu menipu diri kamu sendiri, kamu membiarkan potensi yang ada diri kamu itu hilang gitu aja. Padahal kesempatan selama kuliah dan menulis skripsi salah satunya itu mengasah terus kemampuan yang ada di dalam diri kamu. Jadi kejujuran kamu, percaya diri kamu, kemampuan diri kamu bahwa kamu bisa, kamu layak menjadi seorang sarjana. Sarjana memang tidak menjadi jaminan kamu sukses guys, tidak ada. Selembar ijazah juga nothing gitu ya. Tapi selembar ijazah itu bisa menjadi entry point kamu masuk dalam suatu pekerjaan, kamu eligible, persyaratan-persyaratannya kamu dapat secara administrasi, habis itu kamu diwawancara, kamu dites, itu dia, dari situ kamu keluarkan semua potensi kamu. Tapi kalau untuk maju tes, lolos tes, untuk kamu bisa lulus screening di administratif aja kamu nggak bisa karena kamu nggak bisa menunjukkan ijazah misalnya, lalu apa poinnya? Ya, so what's the point gitu guys. Nah, itu ya, jadi beberapa hal yang menurut saya nggak perlu lagi lah pakai joki-jokian ya, nggak perlu menipu diri sendiri, nggak jujur, ya kemampuan kamu nggak muncul karena semuanya akan kembali pada diri kamu sendiri. Nah, saya ada beberapa video di sini ya, tentang sebenarnya banyak hal yang alat bantu yang bisa membuat kamu lebih mudah mengerjakan skripsi. Misalnya artificial intelligence. Nah, gimana tuh? Nah, bisa dipakai, tapi ya jangan gunakan artificial intelligence untuk menuliskan semua naskah skripsi kamu, itu juga membohongi diri kamu sendiri. Oke, terima kasih banyak, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa lihat video-video saya yang lain, like juga, subscribe, share ya. Terima kasih ini ya. Bantu saya juga kalau kamu makin asik, kamu makin banyak nulisin komentar, tanya-tanya gitu ya, bisa menambah subscriber dari channel ini ya. Yuk sama-sama di tahun 2024 ini bantu saya agar bisa sampai 100.000 subscriber. Terima kasih, sukses buat kamu ya. Semua pejuang skripsi layak jadi sarjana.